Profesional Muda, baru saja Anda telah mengikuti acara kami dan sekarang kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Tetap stay di sini di 102.2 Lombok FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Mana nih suaranya, Bunda nggak dengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Once again. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah ya. Oke. Siapa aja nih yang udah gabung? Oh, ada Amirah. Oke, ada Mas Yaka juga. Oke. Bagaimana kabarnya? Udah ulang once again. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, good. Ya. Kemarin sebelum Bunda mulai, Bunda ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke? Oke. Nah, Bunda mau tanya nih. Kemarin yang puasanya full, siapa coba? Mana nih yang puasanya full kemarin? Mas Yaka. Mas Yaka, ya ampun, good job. Yang puasanya full tahun ini hebat. Semoga yang tahun ini nggak full, tahun depan full ya. Oke. Tapi kan mulai dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai, Bunda mau tes nih ingatan kalian. Udah lama libur, apakah otaknya jamuran atau sudah berdebu? Bunda mau cek, coba. Bunda cek ya. Oke, masih ingat nggak sama soal ini? Enggak. Lihat dulu. Siapa nih yang masih ingat? Kalau sudah lupa berarti dia lebih tua dari Bunda. Oke, masih ingat nggak sama soal ini? Masih pasti ya, masih ya. Coba Bunda cek. Ini namanya apa? 39. Lambang bilangan, hebat, good. Ini namanya lambang bilangan. Oke, pinter. Sekarang kalau Bunda tulis nih, misal. Jadi 79. Ini namanya lambang bilangan atau nama bilangan? Nama bilangan. Iya, hebat. Siapa yang jawab? You get 1 million star. Oke, ini namanya nama bilangan. Oke. Alhamdulillah ya, nggak pikun ya. Oke, masih ingat ini ya. Coba Bunda ulang. Ini namanya apa? Lambang. Iya, good. Kalau yang ini namanya? Lambang bilangan. Nama bilangan. Iya, hebat. Oke. Kita kembali ke soal awal. Ini masih ingat atau enggak? Masih ingat enggak gimana cara penyelesaiannya? Di sini yang jadi puluhan itu 7 atau 9? 7. 7. Bukan 9 ya? Bukan. 9 itu puluhan atau satuan?
Satuan. Iya, berarti 7 ditulis di sini atau di sini? Di puluhan atau di satuan? 7-nya ditulis di puluhan atau di satuan? Iya, di Puluhan. puluhan. Hebat. Terus 9-nya di mana, Bunda? Satuan. Iya, Satuan. good. Hebat anak Bunda. Berarti nggak pikun ya? Berarti masih ingat. Oke, kita ganti. Coba, ini masih ingat nggak? Ingat. Ini namanya apa? Tambah 2. Ini namanya apa dulu? Sebelum dihitung. Penjumlahan bersusun pendek. Iya, ini namanya penjumlahan bersusun pendek. Gimana cara hitungnya? Gimana cara hitungnya? Apakah yang ini dulu atau yang ini dulu ya? Yang 1 atau yang 2 dulu yang dihitung? Iya, yang 2 dulu. Hebat. 2 tambah 2. 2 tambah 2? 6. Bener nggak? Salah. Berapa dong? 2 tambah 2 berapa dong? 4. Berapa? 4. Iya, hebat anak Bunda. Terus kalau 3 ditambah 1? 4. Iya, hebat. Berarti hasilnya 44. 44. Ya ampun, berarti semuanya masih bagus daya ingatnya nih. Meskipun libur, tapi tetap belajar di rumah ya. Oke, coba sekarang Bunda tanya lagi satu nih. Tes ingatan terakhir. Bunda punya kotak-kotak 4 persegi. Kemudian di sini warna merah. Bunda lambangin pakai huruf warna merah. Terus di sini warna kuning. Terus kira-kira di sini sama di sini warna apa ya? Merah sama kuning. Ya ampun, hebat. Masih bagus ingatannya, benar sekali. Merah sama kuning. Oke, good. Ngerti. Biasanya aku dicuekin. Oke. Sekarang coba Bunda tanya, kalau kalian lagi butuh sesuatu sama orang tua kalian ngomong apa? Misal nih, Bantuan. Bunda butuh air minum terus minta diambilin sama orang tua, boleh nggak? Boleh. Boleh. Enggak. Nggak boleh ya nyuruh-nyuruh orang tua kecuali kita memang lagi sakit dan nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi kalau nyuruh adik boleh nggak? Kan nyuruh. Minta tolong sama adik boleh nggak? Misalnya Bunda punya adik, terus Bunda minta tolong diambilin remote TV. Bunda bilang gini, Dek, ambilin remote TV. Bener nggak begitu caranya minta tolong? Enggak. Enggak. Bisa. Terus gimana dong caranya minta tolong yang benar? Nah, Gimana? tahu. Gimana? Cara minta tolong yang benar itu seperti ini. Adik minta tolong ambilin remote TV. Harus ada kata minta minta tolong. Kalau Bunda bilang, adik keluar sekarang, itu kalimat perintah atau kalimat minta tolong? Minta tolong. Kalimat apa? Apa? Minta tolong. Apa? Misalnya Bunda bilang, Dek keluar sekarang, itu tuh kalimat perintah atau kalimat minta tolong? Apa?
Oke, Bunda ulang. Misal nih Bunda bilang, Dek, keluar sekarang. Itu tuh kalimat perintah atau kalimat minta tolong? Perintah. Perintah. Iya, hebat sekali anak Bunda. Yang menjawab Bunda dengan semangat, Bunda akan kasih bintang 5 million star. Oke, simpan bintang kalian baik-baik. Yang semangat jawab Bunda, dia akan tetap dapat bintang. Oke? Terus kalau Bunda bilang gini, tolong, tolong. Itu benar nggak begitu caranya minta tolong? Enggak. Bener nggak? Enggak. Enggak, itu kurang sopan ya. Kita harus menjelaskan apa yang kita mau dibantu. Misal nih kita lagi dalam bencana, ada suatu bencana kayak banjir. Terus ada yang tenggelam. Itu kira-kira bagaimana caranya minta tolong yang tenggelam? Gimana ayo? Nah, kata tolong ini sesuai kondisi. Kalau kita lagi tenggelam, tidak mungkin kita bilang, hai warga masyarakat, tolonglah aku sedang tenggelam. Kan tidak mungkin. Tapi kalau kita lagi tenggelam, kita harus bilang, tolong aku. Seperti itu, biar cepat ya. Oke, masih ingat ya, kalau kita minta tolong harus dengan bahasa yang sopan. Oke. Kira-kira kalian tahu nggak hari ini kita akan bahas apa? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan bahas apa? Bencana alam. Iya, hebat. Kok Bunda cuma dengar satu orang ya yang berbicara dari tadi? Yang lain kemana? Tidur ya? Oke, kita akan bahas tentang bencana alam atau natural disasters. Kalian kira-kira tahu nggak apa itu bencana alam? Kemarin sudah belajar nih. Ayo, siapa yang tahu apa itu bencana alam? Banjir. Gak tahu Bunda. Gak apa-apa salah, keluarin aja pikiran kalian itu apa. Menurut kalian bencana alam itu apa? Corona. 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 Ya, corona termasuk. Oke, apa lagi? Oke, sekarang mulai sekarang. Oke, listen to me please. Sekarang kita sepakati bahwa bencana alam merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan kerugian pada manusia. Once again, bencana alam itu apa? Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan kerugian pada manusia. Hebat. Oke, sekarang kalau Bunda tanya apa aja sih contoh dari bencana alam? Apa aja sih contoh dari bencana alam? Yuk, apa? Satu. Banjir termasuk bencana alam atau enggak? Iya. Iya. Oke, apa lagi selain banjir? Selain banjir apa aja? Gunung meletus. Iya, gunung meletus. Apa lagi? Angin puting beliung. Iya, angin puting beliung. Hebat. Apa lagi? Apa lagi? Hurry up. Apa lagi? Gempa bumi termasuk enggak? Iya. Iya, apalagi selain gempa bumi? Banjir. Iya, udah. Apalagi selain banjir paling sering terjadi di Indonesia nih, apa? Tanah longsor. Tanah longsor. Oke, good. Nggak apa-apa, salah. Bunda nggak marah. Oke, tadi yang pertama apa? Kita ulang. Bunda belum dengar nih yang serempak. Corona. Contoh bencana alam. Corona. Yang tadi udah disebut, Nak. Banjir. Boleh corona juga. Apa lagi?
karena bencana alam banyak sekali. Kita tidak bisa sebutkan banyak-banyak. Kita bahas sedikit dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita bahas lagi. Oke, sekarang Bunda mau tanya nih. Dari 4 bencana alam yang sudah kalian sebutkan ini, kira-kira mana bencana alam yang disebabkan oleh manusia? Ayo, yang mana? Yang mana? Banjir. Iya, apalagi? Gempa. Banjir. Banjir. Gempa bumi disebabkan oleh ulah manusia ya? Gempa bumi disebabkan oleh alam atau manusia? Alam. Iya, berarti yang disebabkan oleh manusia yang mana? Nomor berapa aja? Banjir. Nomor berapa aja? 1 dan 2. Tanah longsor. Iya, ini penyebabnya adalah manusia. Oke. Terus kalau gempa bumi sama gunung meletus yang nyebabin siapa? Kucing ya? Kucing ya yang nyebabin? Anda. Enggak. Terus siapa dong yang nyebabin gempa bumi sama gunung meletus? Allah. Alam. Ya, benar. Allah benar. Alam yang juga benar. Oke. Tapi di sini kita akan membahas tentang alam. Oke, gempa bumi dan gunung meletus disebabkan oleh alam. Oke. Alam. Iya, benar. Oke, secara umum bencana alam yang sering sekali terjadi itu disebabkan oleh alam itu sendiri dan juga ulah manusia. Manusia itu siapa ya? Manusia itu siapa ya? Manusia itu siapa ya? Bunda manusia atau bukan? Manusia. Ya, kalau kalian manusia atau bukan? Manusia. Ya, hebat. Oke, Bunda tanya lagi nih. Dari keempat bencana alam ini, mana sih bencana alam yang paling sering terjadi di sekitar kita? Ayo, yang mana? Gempa. Gempa. Oke, apa lagi? Gempa. Selain gempa yang paling sering terjadi. Bumi. Misal nih di berita pagi-pagi, breaking news, telah terjadi banjir. Itu setiap hari, setiap tahun itu pasti ada. Banjir termasuk atau enggak? Hah? Banjir termasuk atau enggak? Iya. Iya. Banjir. Iya, termasuk. Terus apa lagi selain banjir dan gempa bumi yang paling sering terjadi? Longsor. Iya, benar sekali, tanah longsor. Ketiga bencana alam ini adalah bencana alam yang paling sering terjadi. Paling sering terjadi. Kenapa Bunda? Kok banjir sama tanah longsor itu sering banget sih terjadi di sekitar kita? Terus kenapa sih manusia yang menyebabkannya? Kenapa nggak disebabkan oleh alam aja? Pasti kalian bertanya kan? Enggak. Buang sampah. Pasti kalian bertanya tentang kenapa banjir dan tanah longsor sering terjadi. Oke. Pokoknya karena ditebang. Iya, benar. Untuk mencari jawabannya, kita akan melakukan percobaan sekarang. Kalian akan menemukan jawabannya melalui percobaan yang akan Bunda lakukan. Oke. Di sini Bunda sudah menyiapkan alat dan bahan percobaan kita hari ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini Bunda memiliki 2 hutan. Lihat baik-baik. Kira-kira hutan yang ini hutan apa ya? Hutan gundul apa hutan subur?
Hutan apa? Gundul siapa yang gundul? Iya, ini hutan gundul. Kenapa dikatakan hutan gundul? Kenapa dia dikatakan hutan gundul? Karena nggak ada daunnya. Iya, pohonnya kering, nggak ada daunnya. Sedangkan kalau yang di sebelah ini hutan apa? Hutan apa? Subur. Iya, hutan Hutan subur. Ini hutan subur. Kenapa dikatakan subur. hutan subur? Karena Ayo. nggak kering. Karena nggak kering, apalagi ada banyak Daun. pepohonan. Banyak pepohonan. Oke. Terus, udah dengerin. Once again, ini adalah hutan gundul. Yang ini hutan gundul. Kalau yang ini namanya hutan subur. Oke, di sini Bunda juga memiliki 2 botol air. Kira-kira air ini digunakan untuk apa ya? Untuk minum. Kan itu narmada. Oke, jawabannya benar. Tapi saat ini air ini akan digunakan sebagai hujan buatan. Sebagai apa? Hujan buatan. Ya, ini bukan untuk diminum ya. Oke, mau langsung percobaan atau gimana? Sudah siap percobaan? Langsung percobaan. Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. Once again, are you ready? Yes. I'm ready. Oke. Kita akan mulai ya. Lihat baik-baik apa yang terjadi dengan hutan gundul ini ketika hujan turun. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan hutan gundul. Di suatu hutan yang gundul telah turun hujan yang cukup lama. Kira-kira apa yang terjadi pada tanahnya dan pepohonannya? Lihat baik-baik. Hujan mulai turun dengan deras. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, lihat baik-baik apa yang terjadi dengan hutan gundul. Coba. Oke. Longsor. Iya. Terjadilah longsor. Lihat. Pohonnya kenapa tuh? Pohonnya masih tetap berdiri tegak atau sudah roboh? Sudah roboh. Iya. Kalau udah nanti pakai hand sanitizer ya Bunda. Oke. Lihat. Apa yang terjadi? Longsor. Iya. Benar sekali. Kenapa sih Bunda kok bisa begitu? Ya kan? Kenapa bisa begitu Bunda? Oke, nanti Bunda jelaskan. Sekarang kita beralih ke hutan yang subur. Tapi ingat baik-baik, ingatan kalian harus baik di hutan gundul ini. Apa yang terjadi nanti Bunda akan tanya lagi. Tapi kepanasan gimana? Oke. Sekarang kita coba ke hutan yang subur. Apa ya kira-kira yang terjadi dengan hutan subur ini? Apakah akan longsor? Kira-kira menurut kalian akan longsor atau enggak? Enggak. Kenapa coba? Enggak. Kenapa? Ayo, kenapa? Lihat baik-baik, perhatikan apa yang terjadi dengan hutan subur ini. Pohonnya. Kok longsor gitu? Pepohonannya ikut longsor enggak? Ikut terbawa arus air enggak? Ya. Terbawa enggak? Enggak terbawa. Tanahnya aja yang ke bawah. Iya, karena tanahnya hanya sedikit. Mana lebih banyak tanah yang terbawa di hutan gundul atau di hutan subur?
Coba bandingkan. Apa? Mana yang lebih banyak terbawa di hutan tanah yang terbawa di hutan gundul atau yang di hutan subur? Ayo. Gundul. Iya, yang di hutan Artinya gundul yang gundul. lebih banyak terbawa airnya. Terus pepohonannya ada yang tumbang atau enggak? Ada. Ada. Kalau yang di hutan subur? Kalau yang di hutan subur ada enggak? Tidak ada. Kenapa ya Bunda kok bisa begitu? Iya, karena jika hutan sudah gundul terus terjadi hujan yang lebat dengan durasi yang cukup lama, maka tanah tidak akan kuat sendirian menampung air hujan. Dia bekerja sendirian untuk menahan air dari langit yang begitu banyak. Sehingga terjadilah tanah longsor karena sudah kepenuhan airnya di dalam tanah. Tidak ada yang membantu menyerap. Sedangkan kalau di tanah subur, kenapa tidak terjadi longsor dan pepohonannya masih kokoh? Itu karena pohon-pohon ini dan tanah bekerja sama menahan air hujan. Bunda, gimana caranya bekerja sama pohon dengan tanah? Ya bisa, karena pohon ini kan memiliki akar di dalam. Nah, akar-akar dari pohon ini membantu tanah menyerap air di dalam tanah. Jadi mereka bekerja sama, saling membantu untuk mencegah tanah terikut oleh air hujan. Bunda, kenapa? Kalian ingat bahwa bekerja sama dapat meringankan beban daripada bekerja sendiri. Oke, Bunda coba. Kira-kira apa jadinya penyebab dari dari tanah longsor? Salah satu penyebab tanah longsor apa jadinya? Penebangan hutan secara liar. Pepohonannya lihat, kering semua karena habis ditebang bagian atasnya sama manusia. Kalau sudah begini, lihat apa yang terjadi? Longsor. Ya? Jadi salah satu penyebab tanah longsor apa? Penebangan hutan secara liar. Oke, good. Terus Bunda, gimana solusinya biar tidak terjadi tanah longsor? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu bagaimana mencegah tanah longsor? Mencegah tanah longsor. Iya, bagaimana cara mencegah tanah longsor? Melakukan pohon pepali. Iya, hebat. Siapa tuh yang menjawab? Mendapatkan 1 million star. Oke, siapa tuh? Kumpulin bintangnya. Oke, salah satu penyebab tanah longsor adalah penebangan hutan secara liar. Terus pencegahannya gimana tadi? Menanam kembali hutan yang telah gundul atau kata lainnya reboisasi. Apa kata lainnya? Melakukan Reboisasi. Iya, reboisasi tanpa N. Melakukan reboisasi. Iya, hebat. Oke. Terus bencana alam yang kedua. Apa tadi yang kalian sering terjadi? Banjir. Kira-kira Bunda, apa ya penyebab banjir ini? Kenapa sih sering banget terjadi? Ayo, kenapa ayo? Gara-gara buang sampah sembarangan. Apa? Once again? Gara-gara buang sampah sembarangan. Masya Allah, hebatnya. Hebat memang anak Bunda. Iya, penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan. Itu salah satu penyebab banjir. Terus Bunda, aku kan kalau buang sampah cuma segini, cuma kecil banget, bungkus permen doang. Masa bisa banjir sih Bunda? Bisa nggak banjir kira-kira? Kalau cuma buang bungkus permen satu aja yang kecil banget.
Bisa nggak? Kalau bisa. Iya, bisa. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Jadi Bunda contohin ya, misal nih, salah satu teman kalian si A, rumahnya nih, dia punya rumah. Dia lagi pulang sekolah, jalan ke sini. Terus dia mau nyebrang, ini sungai. Sungai ya, terus ini jembatan. Dia mau nyebrang nih ke rumahnya. Terus dia lagi makan permen, permennya kecil banget. Namanya si A. Dia buanglah ke sini. Sampahnya satu aja. Tuh, Bunda, masa sampah sekecil ini bisa buat banjir sih? Kan kecil banget. Bisa, karena si A ini tidak tahu kalau di sini ada si B, ada si C, D, sampai si Z juga buang sampah. Sini buang sampah. Belum lagi di sini si A yang lain sampai si Z yang lain buang sampah. Kalau semuanya buang sampah, walaupun cuma sekecil itu, sekecil biji zarah pun, pasti akan banjir. Apa yang terjadi di hilir sungai? Kira-kira apa yang terjadi di hilir sungai? Kalau semuanya buang sampah ke sungai. Ayo. Banjir. Sampahnya menumpuk di sini sehingga menyumbat saluran air. Kalau hujan turun, saluran air tersumbat, apa yang terjadi dengan sungai? Apa yang terjadi? Iya, terjadilah banjir. Air sungai akan meluap ke sana kemari, ke sini, ke sini, ke sini, sehingga menenggelamkan rumah-rumah yang ada di sekitar. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke, coba Bunda ulang nih yang sudah bilang paham. Tadi tanah longsor salah satu penyebabnya apa? Hujan. Hujan, apa lagi? Yang paling utama tuh tadi udah Bunda sebutin. Penebangan. Apa pohon? Penebangan pepohonan secara liar. Oke, hebat. Terus gimana cara mencegahnya tadi? Apa Bunda bilang? Bagaimana cara mencegah tanah longsor? Nanam pohon. Ya, menanam pohon kembali atau reboisasi atau imunisasi ya? Imunisasi ya? Kita melakukan imunisasi. Oh, reboisasi. Iya, pintar, kita harus melakukan reboisasi. Terus kalau banjir, tadi penyebabnya apa? Ayo, apa? Sampah. Iya, buang sampah sembarangan. Terus Barangan. iya, cara mencegahnya gimana? Mencegahnya buang di tempat sampah. Iya, pinter anak Bunda. Membuang sampah di tempat sampah. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi banjir. Oke, coba sekarang kalian lihat gambar berikut. Gambar Oh, gitu. Oke. Jadi kalau Bunda ulang once again. Cara mencegah banjir tadi adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kita lanjut. Bencana alam yang ketiga tadi apa? Yang paling sering terjadi apa? Gempa bumi. Iya, gempa bumi. Siapa nih yang kalau gempa bumi lari-lari terus keluar nangis-nangis? Siapa? Ayo ngaku. Siapa yang keluar kalau gempa bumi langsung nangis? Iya. Kira-kira apa ya penyebab dari gempa bumi? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu nggak?
Enggak. Nggak tahu. Oke, Bunda akan kasih tahu ya. Ini rahasia kita. Penyebab gempa bumi adalah bergesernya lempeng bumi. Apa? Bergeser lempeng Bergesernya bumi. lempeng bumi. Oke, once again. Penyebab gempa bumi adalah bergesernya. Lempeng bumi. Iya, bergesernya lempeng bumi. Kira-kira kalau terjadi gempa bumi nih, misal kalian lagi belajar. Kalian lagi belajar di sekolah, terus kemudian terjadilah gempa. Duk 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 duk, datang deh nih gempanya. Kira-kira kita harus langsung keluar lari maraton dari kelas atau bersembunyi dulu di bawah kolong meja? Hayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira kalau terjadi gempa bumi, apa yang sebaiknya yang kita lakukan? Apakah harus langsung keluar maraton atau bersembunyi dulu di bawah kolong meja? Bawa kolong meja dulu baru keluar. Iya, pinter anak Bunda. Kita harus berlindung dulu di bawah kolong meja. Kenapa kita harus berlindung dulu di bawah kolong meja? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa kalau gempa kita harus berlindung dulu di bawah kolong meja? Agar tidak apa? Agar tidak menangis ya? Bukan ya? Kenapa kita harus berlindung di bawah kolong meja terlebih dahulu saat terjadi gempa? Untuk terhindar dari reruntuhan yang bisa saja terjadi. Karena kita nggak tahu saat bumi terguncang, apakah lampu di kelas akan jatuh saat itu juga? Atau apakah tempelan di atas langit-langit kelas akan jatuh saat itu juga? Kita nggak tahu. Jadi harus berlindung terlebih dahulu di bawah kolong meja. Itu untuk sementara sampai getaran mereda. Terus kalau getaran sudah mereda, kita boleh keluar atau enggak? Bunda, ini kalau mejanya nggak kuat gimana? Kalau mejanya nggak kuat, misal nih ada reruntuhan, kalau mejanya nggak kuat, setidaknya reruntuhan itu terlebih dahulu terjatuh di meja, bukan langsung di kepalanya. Setidaknya kepala kalian terlindung dulu. Gitu. Makanya kalau terjadi gempa, kalian harus langsung berlindung di bawah kolong meja untuk sementara. Ingat, untuk sementara ya, bukan terus-terusan. Jadi kalau gempa sudah selesai, kalian langsung keluar. Nah, kalau pas kalian keluar, kalian harus lindungi juga kepala kalian menggunakan tas atau menggunakan bantal ketika kalian di rumah. Oke, kira-kira penyebab gempa bumi apa tadi ya? Penyebab gempa bumi apa tadi? Ayo, kalau lupa nih sudah pikun emang. Apa? Oh, berarti sudah tua 100 tahun lebih dari Bunda nih. Baru Bunda kasih tahu sudah lupa. Penyebab gempa bumi adalah bergesernya lempeng bumi. Bergesernya lempeng bumi. Once again, penyebab gempa bumi adalah bergesernya lempeng bumi. Lempeng bumi. Oke, hebat.
Kira-kira gempa bumi bisa dicegah nggak, Bunda? Bisa nggak kira-kira gempa bumi dicegah oleh manusia? Enggak. Iya, karena gempa bumi itu tidak tahu kapan ia akan datang, kapan ia akan pergi, apa yang menyebabkannya. Kita hanya tahu apa yang menyebabkannya. Jadi kalau kita mau cegah itu nggak bisa. Tapi kalau kalian mau terlindung dari mara bahaya, kalian harus banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa sama Allah, minta perlindungan agar terhindar dari bencana. Oke? Siapa nih yang pas libur sekolah tapi tetap sholat? Ayo. Libur sekolah masih sholat nggak? Masih. Iya, harus. Nggak boleh kita tinggalin sholat. Jadi kalau kita mau terhindar dari bahaya, kita harus rajin sholat, rajin sedekah, dan banyak berdoa. Hebat. Oke, terus Oke, tadi kita sudah bahas tentang bencana alam yang paling sering terjadi. Bunda ulang. Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia apa aja tadi? Corona. Apa? Gempa bumi, apa lagi? Banjir. Banjir, apa lagi? Once again, lagi satu. Tanah longsor. Iya, bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Oke. Sekarang kita akan bahas bencana alam terakhir. Ada gunung meletus atau balon meletus ya? Gunung. Iya, gunung meletus. Kira-kira ada yang tahu nggak apa penyebab gunung meletus? Tahu, gara-gara kalau marah. Gara-gara Allah marah. Iya, apa lagi? Bukan gara-gara gunungnya. Oh, gara-gara gunungnya yang marah. Oke, apa lagi selain itu? Selain gunungnya marah, apa lagi? Oke, jawaban kalian. Gunungnya mau muntah. Gunungnya muntah. Iya, dia muntahin apa ya? Muntah di otak. Muntahin apa? Batu. Iya, hebat. Siapa tuh yang jawab tuh? Siapa nih? Mana Bunda mau lihat mukanya nih, mana dia? Tuh, oke. Lihat, Bunda mau jelasin nih, kenapa sih terjadi gunung meletus, Bunda? Meskipun gunung meletus ini jarang banget terjadi di sini atau di daerah kita, tapi kita perlu tahu kenapa gunung meletus, ya. Gunung meletus terjadi karena terdorongnya endapan magma di dalam perut bumi keluar oleh gas bertekanan tinggi. Seperti ini, lihat. Lihat ya, ini gunung nih. Bener nggak ini gunung? Apa maksudnya, Bunda? Iya, Bunda jelasin sekarang. Lihat nih. Bunda, Di dalam apa maksudnya? di dalam gunung ini banyak sekali bebatuan. Ketika gunung akan meletus, di dalam gunung ini suhunya meningkat sangat tinggi, sangat panas. Sehingga bebatuan yang ada di dalam gunung menjadi cair karena suhu yang terlalu panas. Oleh karena itu, suhu yang sudah panas dapat menyebabkan gas yang di dalam bumi mendorongnya keluar. Batuan yang sudah mencair ini ketika masih di dalam gunung namanya magma. Nah, magma ini didorong keluar sehingga terjadilah letusan. Ketika gunung meletus, apa yang dikeluarkan? Batu.
Pasir. Apa lagi? Batuan. Dan yang paling penting adalah lava. Gunung meletus pasti akan mengeluarkan lava seperti gambar berikut. Bunda, itu lava. Apa? Apa itu lava? Lava itu, sebentar, Bunda akan tampilkan gambar dulu ya. Gambar gunung meletus. Oke, stop. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sudah Bunda tampilkan. Apa yang kalian lihat? Gunung meletus. Kenapa nggak ada suara? Iya, gunung meletus. Apalagi apa yang dikeluarkan sama gunung meletus itu yang warna kemerah-merahan orange? Lava. Lava. Terus apa lagi? Yang menggepul di atasnya itu apa namanya? Asap. Asap. Oke, benar. Asap itu disebut abu vulkanik. Asap yang ada di atas gunung itu namanya abu vulkanik. Yang di sini itu namanya abu vulkanik. Kemudian yang berwarna orange yang kalian lihat sangat membara itu disebut dengan lava. Lava ini adalah magma yang Disebut tadinya apa? didorong keluar. Lava itu adalah magma yang tadi didorong oleh gas dari dalam perut bumi. Lava ini adalah bebatuan yang sudah cair karena suhu yang terlalu panas di dalam gunung. Di dalamnya. Iya. Oke. Oke, sampai sini paham? Terus gimana Bunda kalau terjadi gunung meletus? Apakah aku harus diam di rumahku, berlindung di dalam rumahku saja? Bagaimana? Iya, kalau terjadi gunung meletus di daerah kalian, kalian harus segera menyelamatkan diri kalian. Harus segera ke tempat yang lebih aman dengan istilah mengungsi. Apa yang harus kalian lakukan ketika terjadi bencana alam? Mengungsi. Mengungsi. Hebat. Oke. Sekarang Bunda ulang lagi nih. Bunda tes lagi ingatannya. Apakah kalian pikun atau enggak? Apa itu pikun? Pikun itu suka lupa. Karena kalau udah pikun itu berarti udah tua dong. Kalau udah pikun berarti lebih tua dari Bunda. Oke, Bunda ulang ya. Tadi kita bahas tentang contoh bencana alam. Apa aja contoh bencana alam yang sudah kita bahas? One. Kembang api. Kembang api. Kembang api. Gunung meletus. Iya, gunung meletus. Apa lagi? Gempa. Gempa. Apa lagi? Banjir. Banjir. Apa lagi? Apa? Longsor. Tanah longsor. Iya, alhamdulillah ya masih ingat apa yang Bunda jelaskan. Penyebab banjir tadi apa? Buang sampah sembarangan. Hebat, buang sampah sembarangan. Kalau yang masih buang sampah sembarangan nih, besok Bunda akan pindah dia ke PAUD aja. Biar sudah dia di PAUD. Kalau dia masih buang sampah sembarangan ya. Oke. Terus kalau cara mengatasi banjir gimana tadi? Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga lingkungan. Kemudian kalau tanah longsor disebabkan oleh penebangan pohon secara liar. Cara mengatasinya menanam kembali menanam pohon kembali atau reboisasi. Reboisasi atau imunisasi? Reboisasi. Iya, reboisasi. Oke, terus kalau gunung meletus
Gimana caranya tadi? Kita harus ngapain kalau gunung meletus? Gara-gara dia marah. Gara-gara dia marah. Oke, kalau terjadi begini, kalau terjadi bencana alam di daerah kalian, kalian harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bawa barang-barang kalian yang bisa kalian gunakan di tempat yang baru. Oke, sepertinya sudah banyak materi yang Bunda sampaikan. Sekarang waktunya kuis. Ada yang mau kuis? Sudah siap Apa itu kuis? kuis? Kuis. Kuis itu kita akan tanya jawab. Kita akan melakukan tanya jawab. Bunda akan ngasih soal, kalian akan menjawab. Sudah siap untuk melakukan kuis? Are you ready? Yes, are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Kok cuma satu ya? Bunda dengar apa cuma satu ya yang siap kuis? Cuma satu yang mau dapat bintang ya? Yang lain enggak gitu ya? Iya. Yang lain enggak? Yang lain enggak mau dapat bintang? Mau. Oke. Bunda ulang. Are you ready? Yes, I'm ready. Once again, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, sebelum kita mulai kuis, Bunda mau ajak kalian meregangkan otot-otot badan kalian yang sudah dari tadi duduk sama Bunda. Oke, siap-siap ya. Lepas alat tulis kalian. Lepas. Oke. Sekarang angkat tangan kalian. Angkat. Semuanya angkat tangan. Oke, angkat tangan. Kemudian lambaikan ke kiri dan ke kanan. Lambaikan ke kiri dan ke kanan. Lambaikan. Lebih cepat. Ke kiri dan ke kanan. Lebih cepat. Ke kiri dan ke kanan. Good. Oke. Sekarang Bunda mau ajak kalian nyanyi. Oke, sudah. Turunkan tangan kalian. Kita akan menyanyi. Dengarin Bunda baik-baik. Bunda akan menyanyi. Kalian boleh ikut. Kita akan mulai. Are you ready? Yes, I'm ready. Apa kau suka hati? Apa kau suka hati? Jawab soal. Suka. Apa kau suka hati? Jawab soal. Suka. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab soal. Siap? Oke, kita ulang. Sudah siap menyanyi? Siap. Oke, kita menyanyi once again. Apa kau suka hati? Jawab soal. Apa kau suka hati? Jawab soal. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab soal. Siap? Oke. Siap ya? Kita akan melakukan kuis. Di sini Bunda sudah memiliki beberapa gambar. Nah, siapkan alat tulis kalian sekarang juga. Siapkan alat tulis kalian, siapkan. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah siap alat tulisnya atau belum? Sudah. Oke. Bunda akan jelaskan cara mainnya. Oke, masih nyari alat tulis. Bunda tunggu. Bunda hitung sampai 5. Kalian harus sudah siap. 1, 2, 3, 4,
Four. Five. Time's up. Waktu mengambil alat tulis sudah habis. Oke, Bunda jelaskan cara mainnya. Bunda memiliki beberapa gambar. Lihat, Bunda memiliki beberapa gambar. Nanti Bunda akan kasih unjuk satu gambar saja dan Bunda akan kasih clue atau petunjuk dari gambar ini. Kemudian kalian menebak, gambar ini apa ya, bencana tentang apa ya? Misal seperti ini. Bunda sudah bacain clue-nya, kalian menebak. Ketika sudah 5 detik Bunda hitung, jawaban kalian harus sudah di atas kepala. Tidak boleh menulis lagi. Oke? Sudah paham? Paham cara mainnya? Oke, paham. Oke, kita mulai. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay. Number 1. Dengarkan baik-baik. Number 1. Nomor 1 ini berhadiah 10 juta bintang. Nomor 1 berhadiah 10 juta bintang. Jadi jawab dengan benar. Oke? Oke. Number 1. Aku datang saat maupun setelah hujan. Once again, aku datang setelah maupun sedang hujan. Aku terjadi karena aliran air yang tersumbat. Aku menguap dari aliran-aliran air dan menenggelamkan rumah-rumah. Bencana alam apakah aku? Once again, aku datang setelah maupun sedang hujan. Aku terjadi karena aliran air yang tersumbat oleh sampah. Aku menenggelamkan rumah-rumah. Bencana alam apakah aku? 1. Udah hitung sampai 5? 2, 3, 4, 5. Time's up. Semuanya angkat jawabannya di atas kepala. Semuanya angkat jawabannya di atas kepala. Bunda mau lihat apakah kalian sudah menjawab atau belum. Kalau belum berarti dieliminasi. Karena waktu sudah habis. Angkat jawaban kalian di atas. Oke. Sudah diangkat? Oke. Jawabannya adalah eng. Banjir. Yeay. Sudah ditulis. Yeay, good job. You get 10 million star. Yang menjawab banjir mendapatkan 10 juta bintang dari Bunda. Tulis 10 juta bintang. 1 banjir. Hadiahnya 10 juta bintang. Oke, you get 10 million star. Oke, tulis bintang kalian. Di samping jawaban kalian, tulis bintang kalian berapa dapatnya. Oke, yang jawab banjir, very good. Oke, number 2. Siap-siap, nomor 2. Siap-siap, nomor 2. Aku. Siap-siap, nomor 2. Aku datang secara tiba-tiba. Aku berbunyi duk 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 duk. Aku menggetarkan bumi. Aku merusak rumah-rumah manusia. Bencana alam apakah aku? Gempa. Ditulis jawabannya. 1, 2, 3,
4 5 times minutes. up. Jawabannya diangkat di atas kepala. Angkat jawabannya di atas kepala, Bunda mau lihat. Oke, semuanya sudah menjawab. Oke, jawabannya adalah eng ing eng, gempa bumi. Yeay, you get 20 million star. Kalian yang menjawab gempa bumi mendapat 20 juta bintang. Oke, nomor 2 gempa bumi. Oke, berapa sudah bintang kalian? Coba hitung berapa jumlah bintang kalian sudah? 30 juta. Ya Allah, banyak sekali. Oke, kita lanjut nomor 4. Siap-siap. Nomor berapa ya sekarang? Nomor berapa sekarang? Iya, number 3. Nomor 3, siap-siap. Aku datang secara tiba-tiba. Aku berbunyi sangat keras. Dar! Aku mengeluarkan cairan yang sangat panas. Kembang api namanya. Bencana alam apakah aku? Dari belakang. Bencana alam apakah aku? 1, 2, 3, 4, 5 times up. Yang sudah finish, angkat di atas kepala. Angkat, angkat. Di depan kamera. Bisa ditunjuk di depan kamera jawabannya? Iya. Oke, kita akan jawab sama-sama. Jawaban nomor 3 adalah eng ing eng, Gunung Meletus. Oke. You get 30 million star. Kamu mendapatkan 30 juta bintang untuk soal nomor 3. Wah, banyak sekali bintangnya. Lanjut, kita mau lanjut atau gimana? Lanjut atau udahan? Lanjut. Oke, kita akan lanjut. Soal nomor 4. Soal nomor 4 atau soal nomor 5 ya? 4. Iya, soal nomor 4. Oke, siap-siap. Dengarkan baik-baik clue dari Bunda. Aku datang setelah maupun sedang hujan. Aku terjadi karena manusia sering menebang hutan secara liar. Aku menimbun rumah-rumah warga yang ada di bawahku. Bencana alam apakah aku? Once again, aku datang saat hujan maupun setelah hujan. Aku terjadi karena manusia menebang hutan secara liar. Aku menimbun rumah-rumah yang ada di bawahku. Bencana alam apakah aku? Oke, ayo. 1, 2, 3, 4, 5 times up.
sudah dijawab, yang sudah finish, angkat jawabannya, lalu tunjukkan ke kamera. Tunjukkan jawaban kalian ke kamera. Oke. Jawabannya adalah enging-eng, tanah longsor. Oke, good. You get 40 million star. Kamu mendapatkan 40 juta bintang. Jawaban yang keempat apa? Tanah longsor. Kamu mendapatkan 40 juta bintang. Oke, banyak sekali bintang kalian. Ada berapa nih? Sudah 100 juta. Bintang kalian sudah 100 juta. Ya ampun, bangkrut dah Bunda nih. Udah 100 juta habis. Oke. Sekarang Bunda akan kasih soal terakhir. Hadiahnya sangat besar. Kalian mau nggak? Mau. Oke, mau. Ini bukan tebak gambar, tapi tebak kata. Oke, kita coba. Tadi di awal Bunda sudah bilang, sudah jelaskan ya. Bencana alam terjadi karena alam dan titik-titik. Once again, Bunda akan bacakan lagi, siap-siap. Soal terakhir, last question dari Bunda. Bencana alam terjadi karena alam dan titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. Yang sudah finish, tunjukkan jawaban kalian di depan kamera. Mana nih jawabannya? Soal nomor 5. Bencana alam terjadi karena alam dan titik-titik. Apa tadi? Jawabannya apa? Tunjukkan jawaban kalian ke depan kamera. Bunda mau lihat. Oke, benar sekali. Bencana alam terjadi karena alam dan ulah manusia. Iya, good job. Ulah manusia. Yang menjawab ulah manusia, you get 50 million star. Kamu mendapatkan 50 juta bintang. Dan hadiah spesial dari Bunda, 1 tiket keliling sekolah bersama Pak John. Yeay. Oke, you get 50 juta bintang plus 1 tiket keliling sekolah. Keliling sekolah bersama Pak John. Siapa nih yang sering diantar jemput sama Pak John? Sudah kangen atau enggak? Udah kangen ya sama Pak John ya? Oke, makanya Bunda kasih tiket buat keliling sekolah sama Pak John besok kalau sudah masuk sekolah.
kakaknya sama teman bukan saja. Jadi mas? Boleh ajak teman-temannya juga. Boleh ajak teman-temannya Pak Jun. Aku mau keliling sekolah sama Pak Jun. Kemarin dikasih tiket sama Bunda Sri. Aku mau ajak temanku. Boleh. Oke, coba sekarang. Kalian hitung berapa jumlah bintang kalian. Jumlah. Cepat-cepat ya, waktunya cuma Bunda kasih 5 menit aja. Cepet. Hitung jumlah bintang kalian nih. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Gimana cara ngitungnya? Ingat tadi di awal Bunda sudah ajarin cara berhitung. Yuk, coba. Siapa yang paling cepat menghitung bintangnya? Bunda akan kasih bonus 100 juta bintang. Oke. Hurry up, 90. hurry up. Apa? 90. 90. Siapa yang jawab 90? Saya. Oke. Yang lain berapa jawabannya? Oke, ada yang belum berhitung. Coba yang jawab 90 dihitung kembali. Mana tahu ada yang salah. Coba dihitung kembali, dihitung kembali. Yuk, hitung kembali berapa jumlah bintangnya. Udah. Tadi yang pertama berapa? 10. Tadi yang pertama berapa bintangnya? 10. 10. Terus yang 10. terus oke, yang jawab 90 atau yang jawab 150 atau yang jawab 100, nggak apa-apa. Bunda nggak akan marah. Kita hitung sama-sama. Apakah kalian benar atau kalian salah menghitung bintang kalian? Coba. Bintang pertama 10, terus bintang kedua 20. Coba kita tambah dulu. 0 tambah 0? 10 ya? 10 ya? 0 tambah 0 10 atau 0? 0. Iya, pinter. Terus kemudian 1 tambah 2 5 ya? 1 tambah 2 3. Iya, pinter. Udah 30. Terus bintang ketiga berapa tadi? 30 juga. Tadi bintang yang ketiga ini. Lihat, bintang ketiga ada 30 juta. Kita tambah dia lagi. Ditambah 30. 0 tambah 0? 0. 3 tambah 3? 3. Iya benar, 6. 60 udah nih, udah 60. Terus kalau ditambah sama bintang yang keempat, berapa bintang keempat? Berapa bintang keempat tadi? 40. Oke, berarti 60 ditambah 40. Berapa nih? Yuk hitung sama-sama. 0 tambah 0? Baterai yang ini 0 tambah 0? 0. 6 tambah 4? Coba hitung. 6 ditambah 4 berapa? 10. Ya Allah, pinternya. Tuh, udah berapa nih bintang kalian jadinya? 100 juta. Belum lagi ditambah sama bintang yang kelima. Bintang yang kelima berapa? 50. Oke. Kalau begini, 5-nya di mana? Di sini atau di sini? Di nomor 1 atau di nomor 2? nomor 1. Di nomor 1. Bener enggak? Salah. Berarti yang benar nomor 5-nya ditaruh di nomor 1 atau di nomor 2? Nomor 2. Iya, pinter. Kenapa di nomor 2? Soalnya nggak tahu. Iya, soalnya puluhan, Bunda. Iya, pinter. 50. Oke.
0 tambah 0? 0. 0 tambah 5? 0 ya? 0 tambah 5 0 ya? Berapa? Ini kenapa? 0 tambah 5 berapa? 5. 5. Oke, good. Kemudian yang satu ini perlu ditambah atau turun aja langsung? Angka 1 ini turun aja langsung ke sini atau ditambah dulu? Langsung tuh turun. Iya, berarti jumlah bintang kalian adalah 150 juta. Bintang kalian 150 juta ditambah. Tadi apa Kak Bunda kasih bonus? 1 tiket keliling Sekolah. sekolah. Oke. 1 tiket keliling Bersama sekolah. Bersama siapa? Bersama Pak John. Oke, bersama Pak John. John, oke. Mau istirahat? Mau. Sudah. Udah ngantuk aku Bunda. Oke. Sudah. Oke, sebentar dulu. Sekarang kita nyanyi dulu sebentar. Oke, untuk merilekskan badan-badan kita yang sudah dari tadi duduk. Oke. Apa kau suka hati tepuk tangan? Apa kau suka hati tepuk tangan? Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Once again. Apa kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau apa kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Oke, Bunda mau pesan nih sebelum Bunda tutup. Bunda mau pesan sama kalian. Kan sekarang lagi corona. Kalian harus rajin-rajin cuci tangan. Pakai sabun. Iya, pakai sabun. Jangan pakai air doang. Nanti virusnya nggak mati kalau cuma pakai air doang. Terus kalian tidak boleh sering-sering keluar rumah kalau tidak ada hal penting. Oke? Tapi kalau bosan di rumah gimana? Gak apa-apa. Kalau bosan di rumah kan bisa ngerjain hal lain. Kecuali kalau duduk-duduk aja pasti bosan. Tapi kalau kalian belajar, membaca, menonton film yang bisa menginspirasi kalian, kalian tidak akan bosan di rumah. Oke? Tapi kita apa ya namanya? Bosan, pokoknya Bunda aku bosan di rumah. Gitu ya? Pernah sepedaan di luar sebentar? Boleh sepedahan, tapi jangan di luar terlalu jauh. Boleh di halaman rumah kalian, gak apa-apa sepedahan. Oke? Oke. Kalau sama orang tua? Boleh. Boleh sama orang tua kalian, malah lebih bagus karena kalian diawasi. Oke? Tapi jangan jauh-jauh, ingat cuma di halaman. Oke? Oke, Bunda tutup ya. Bunda akhiri ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa. Duduk siap. Hap. Oke, duduk siap. Hap. Isti'dadan, kita berdoa di dalam hati. Isti'dadan. Mumakminatan. Wahid, isnan, salasa. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Bunda tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you for watching. Udah, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum. Kami datang untuk menuntut ilmu, meraih prestasi dan menampa diri, menjadi siswa mandiri. Kami bangga jadi murid berkarya dan berprestasi, mengejar harapan dan meraih cita. Bersama SDIT kami siap berbakti. Islami, ceria, kreatif dan berwawasan global, itulah visi kami yang dijunjung tinggi. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك النعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر. Mengukir prestasi berasas Islami, membina generasi yang amanah, istiqomah dan taat dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SDIT Abata Lombok. Kami bangga dan bahagia menjadi siswa SDIT Abata Lombok. Islami, ceria, kreatif dan berwawasan global. SDIT Abata Lombok bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SDIT Abata Lombok, kami bangga dan bahagia menjadi siswa SDIT Abata Lombok. Islami, ceria, kreatif dan berwawasan global. SDIT Abata Lombok bisa. Kami, guru SDIT Abata Lombok, bertakwa, dedikatif, berkompeten, dan bermartabat. Ceria, Allahu Akbar. Berkarakter pemimpin Islami. SDIT Abata Lombok, pilihan terbaik untuk generasi penerus bangsa. Bersama kami, guru SDIT Abata Lombok, ceria, kompeten, dedikatif, dan bermartabat.